Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Andi Suheri, NIM PPG 23188400001 LPTK Universitas PGRI Yogyakarta, program studi sejarah. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Maliping kelas 11. Materi pembelajaran tentang strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang dengan model pembelajaran problem based learning. Ingin tahu keseruan dalam uji kinerja saya? Yuk kita langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kabar? Sebelum kita mulai pada proses pembelajaran hari ini, silakan siapa dulu? Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir semua. Semua terima kasih. Alhamdulillah kita sangat bersyukur ya bahwa hari ini kalian masih bisa diberikan kesehatan. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijo dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya gak beda, jadi gak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul gak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literacy. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijo sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijo. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Dengan orang yang sama dengannya saja tidak berani main dengan orang yang berbeda dengan dia. Nah, misalkan kalau Ijul, dia itu sifatnya apa? Terbuka. Nah, di sana hikmah dari video tadi kalian bisa ambil. Persahabatan itu atau pertemanan, jangan sampai kalian melihat sisi negatif atau sisi oh ini mah beda suku, oh ini mah beda agama.
Keragaman pemikiran, pandangan dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Sini, keragaman berpikir, pemikiran kita ragam. Jadi tidak melihat satu sudut saja. Nanti kalian akan merasakan sendiri ketika kalian lulus dari SMA, berinteraksi, bersosialisasi dengan teman yang lain. Nah, di sana baru terasa. Kalau kita kurang luas pergaulan, pasti kita akan apa? Minder orangnya. Terus berikutnya, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pemikiran dan pandangan yang terbatas. Tadi biasanya apa? Berpikirnya apa? Negatif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bentuk kelompok dulu sesuai dengan yang telah diinstruksikan di pekan kemarin. Tuh, silakan kalian kembali dulu ke kelompok masing-masing. 5, 6, 7, 8. Kelompok 6, Aisyah, Musofa, Rika, Rini. Kelompok 7, Luneta, M. Alfitra, Selsi, Widya. Di tahun 1639, Shogun Tokugawa memberlakukan politik sakoku atau politik isokasi. Sehingga seiring perkembangan zaman bahwa Jepang kalau masih berpikir tertutup, maka Jepang akan tertinggal oleh negara-negara lain. Maka di masa Kaisar Meiji berubah sistemnya, politik terbuka, merubah dari mulai sistem militernya, pendidikannya, ekonomi, sosial, dan hukum. Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas organisasi bertujuan Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Ya. Peta didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Serei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumaichi Harada sebagai tentara sukarela. Tugas peta adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dan menjadi korps keamanan mempertahankan tanah air. Heiho adalah pasukan militer pembantu di Indonesia yang dibentuk Jepang pada masa Perang Dunia II. Tujuan didirikannya Heiho adalah untuk membantu Jepang dengan membangun pertahanan, menjaga keamanan, serta dilibatkan di medan perang Jepang. Organisasi semi-militer Seinendan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya. Heibodan berdiri tanpa adanya kaitan dengan golongan nasionalis. Heibodan berada langsung di bawah pengawasan polisi Jepang. Heibodan difungsikan sebagai korps pembantu kepolisian. Hizbullah didirikan pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah merupakan pasukan cadangan yang bertugas membantu Jepang dalam tanah Asia Timur Raya yang berasal dari golongan Islam, menyadari bahwa tanah Jawa adalah
pusat pemerintahan tanah air di Indonesia. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Mereka membentuk yang namanya organisasi-organisasi. Baik organisasi yang bersifat sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Untuk selanjutnya, sebagai bahan pengetahuan kalian terkait dengan organisasi-organisasi baik yang bersifat sosial, semi militer dan militer, maka di sini Bapak menginstruksikan kepada kalian untuk menganalisis organisasi tersebut secara berdiskusi. Kelompok 2, organisasi putra. Kelompok 3, organisasi MIII. Kelompok 4, organisasi Jawa Kokokai. Kelompok 5, organisasi AIRU. Kelompok 6, organisasi PETA. Kelompok 7, organisasi Ujinkai. Dan kelompok 8, organisasi Kaibodan. Ya, ya. Melewati bagian apa? Tujuan, yang mencari tujuannya. Tujuan dari organisasi apa? Putra. Apa itu putra? Pusat tenaga rakyat. Kolaborasi dengan temannya, bagaimana dampak positifnya disampaikan, ya. Isna bagian apa? Dampak negatif. Oke, baik. Jadi semuanya sudah. Siapa yang bagian tujuannya? Tujuannya siapa yang bagian tujuan? Yang buat dampak positif? Bisa. Negatifnya? Bisa. Dampak. Tujuannya siapa? Kita. Terus yang buat mencari menganalisis terkait dengan dampak positifnya siapa? Ada masalah nggak? Terkait masalah yang di sini? Nggak ada. Nah, selesai? Ya, tidak ada masalah. Nanti tinggal kita mulai presentasinya. Ini kelompok 7. Nah, jawabannya lagi. Iya. Ada masalah nggak ini? Bisa. Paham? Musuh baik. Beres? Gitu. Lagi. Baik, kalau sudah selesai semua, ya kita mulai presentasi. Dari mulai kelompok 1, nggak perlu dikocok-kocok lagi kelompoknya. Langsung aja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelompok yang lain simak apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Siapkan pertanyaan, catat pertanyaan itu. Setelah dicatat, serahkan kepada
yang presentasi. Tapi sebelum dicatat, sampaikan dulu pertanyaannya seperti apa. Paham? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Saya Sofian. Saya Siti Muhammad. Saya Lia Rustiani. Kami di sini akan mempresentasikan tentang organisasi yang didirikan oleh Jepang di Indonesia, yaitu tentang gerakan 3A. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja dari tujuan dibentuknya gerakan 3A ini sampai dengan kesimpulannya. Bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia, memberi peluang bagi pemimpin Indonesia dalam pemerintahan, menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Menanamkan semangat juang bangsa Indonesia dalam membela Jepang. Mengambil alih setiap aset Belanda di Indonesia, mengendalikan pasar untuk barang-barang yang dibuat di perkebunan. Tanaman pangan ditanam untuk menggantikan tanaman perkebunan yang tidak berguna. Dari total hasil panen, penduduk desa hanya dapat menyimpan tidak lebih dari 40% dan dipaksa untuk memberikan 60% sisanya kepada Jepang. Ya, dan kami menulis kesimpulan dari yang sudah dibaca tersebut. Kesimpulannya secara keseluruhan, mereka dilatih untuk disiplin, sopan, tertib dalam pekerjaan. Generasi muda dapat memperoleh manfaat dari gerakan 3A tersebut dengan menerapkan nilai-nilai seperti fleksibilitas, keterbukaan, dan keseimbangan. Fleksibilitas memungkinkan mereka beradaptasi dengan perubahan. Keterbukaan membuka jalan untuk pertumbuhan melalui adopsi, inovasi, dan nilai keseimbangan membantu menjaga penggunaan teknologi agar tetap sehat. Dengan memadukan nilai-nilai ini, generasi muda dapat memandu langkah mereka menuju sukses dan kesejahteraan dalam kehidupan modern. Mungkin bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dari penjelasan tadi, apa yang dimaksud Jepang di Indonesia dengan mendirikan gerakan 3A? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa gerakan 3A ini dinyatakan gagal oleh Jepang? Kira-kira apa alasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apa yang dimaksud Jepang di Indonesia dengan mendirikan gerakan 3A? Jawabannya adalah: 1. Menarik simpati rakyat Indonesia. 2. Tujuan gerakan 3A yang selanjutnya yaitu memberi jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Ketiga, tujuan gerakan 3A yang lain yaitu meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Aisyah adalah Dari kelompok dari kelompok 6. Mengapa gerakan 3A ini dinyatakan gagal oleh Jepang? Kira-kira apa alasannya? Gerakan 3A dinyatakan gagal karena tidak berhasil mendapatkan simpati dan dukungan rakyat di Indonesia. Karena gerakan 3A tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan organisasi Putra. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari tujuan akan diterangkan oleh Melawati. Dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya merupakan kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Diperbanyaknya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa mengukuh diri sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, didirikannya Komnyai atau
yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Kesatuan bangsa Indonesia. Putra juga digunakan untuk mengontrol dan mengawasi rakyat Indonesia. Baik, dari materi yang barusan kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa keseluruhan dampak dan nilai-nilai yang berkembang dari organisasi putra yang dibentuk oleh Jepang akan sangat bergantung pada implementasi dan arah yang diambil oleh organisasi tersebut, serta bagaimana generasi muda memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh generasi muda, yang pertama adalah toleransi dan inklusivitas. Generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas, menjunjung tinggi keberagaman dan menghindari diskriminasi. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Mendorong generasi muda untuk memahami dan mengambil tanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, pendidikan dan pemahaman. Nilai-nilai seperti pendidikan, pengetahuan, dan permohonan dapat diterapkan untuk mengatasi ketidakpastian dan membangun masyarakat yang lebih terdidik. Cukup sekian materi dari kami. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, mengapa pemerintah militer Jepang membubarkan organisasi putra padahal organisasi ini berkembang pesat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa organisasi putra berhasil sedangkan organisasi Gerakan 3A tidak berhasil dalam menarik simpati bangsa Indonesia, dan apa tugas didirikannya organisasi putra? Terima kasih. Silakan. Mengapa pemerintahan militer Jepang membubarkan organisasi putra padahal organisasi ini berkembang pesat? Nah, jawabannya, organisasi putra dibubarkan karena Jepang ketakutan akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia. Putra sendiri dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai media berjuang para tokoh nasional Indonesia. Mengapa Jepang organisasi putra sedangkan Gerakan 3A gagal menarik simpati bangsa Indonesia? Apa tugas putra didirikan oleh Jepang? Jawabannya, putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Apakah cukup? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau organisasi militernya dan organisasi ini menjadi pelopor perjuangan bangsa Indonesia ketika penjajahan oleh Jepang. Kenapa? Ini organisasi yang memotivasi bangsa Indonesia untuk melakukan sebuah perjuangan. Dari analisis materi tersebut, sesuai dengan yang kalian kaji, dari mulai organisasi Gerakan 3A, Putra, AIKO misalnya, kalian bisa menyimpulkan terkait dengan materi-materi dengan analisis tersebut, bisa memahami dengan materi-materi tersebut, bisa menyimpulkan dan menganalisis dan kesimpulan, sehingga kita bisa menarik kesimpulan apa sih manfaatnya dari waktunya. Sebelum habis waktunya, Bapak sedikit akan menyampaikan dengan terkait masalah evaluasi materi. Evaluasi di sini silakan kalian kerjakan melalui Google Formulir. Bapak kirim via grup saja, ya. Jawabnya bisa jawab.
Baik, refleksi untuk kegiatan hari ini adalah ya, apa saja nilai-nilai yang dapat kalian pelajari dari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, nilai-nilai apa saja? Maka di sini Jepang bentuk organisasi militer dan semi militer demi memperkuat kekuatan militernya. Yang kedua, Jepang membawa misi untuk menyiapkan bangsa Indonesia agar membantu Jepang pada perang Asia. Ke dalam apa? Konteksnya, konteks pada generasi saat ini. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang sangat mudah. Di sini kita butuh yang namanya persatuan dan kesatuan. Kalian sebagai generasi muda ke depan ini sangat penting. Ini cikal bakal generasi ke depannya. Sumber daya manusianya. Karena dari dulu bangsa Indonesia walaupun tidak sebanyak sekarang penduduknya, negara-negara lain sudah tahu. Tuh. Maka di sini Jepang bentuk organisasi militer dan semi militer demi memperkuat kekuatan militernya. Yang kedua, Jepang membawa misi untuk menyiapkan bangsa Indonesia agar membantu Jepang pada perang Asia. Jadi mempersiapkan kita dijadikan benteng dan dijadikan tentara cadangan oleh Jepang. Selanjutnya, kalian bisa menyimpulkan, menarik kesimpulan dari hasil analisis tentang ya Pak, yang pertama tadi. Analisis materi-materi tentang organisasi baik organisasi sosial, organisasi semi militer, organisasi militer. Ke dalam apa? Konteksnya, konteks pada generasi saat ini. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hal yang sangat mudah. Di sini kita butuh yang namanya persatuan dan kesatuan. Kalian sebagai generasi muda ke depan ini sangat penting. Ini cikal bakal generasi ke depannya sebagai generasi masa depan. Jadi kita jangan sampai mempersatukan negara kita itu tidak mudah. Mungkin kalian hanya melihat seperti sekarang, sama Bapak pun seperti itu. Kita tidak melihat bagaimana perjuangan bangsa atau perjuangan kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama pemuda menjaga persatuan dan kesatuan. Pertemuan berikutnya kita terkait dengan materi apa? Pelajari tentang mempelajari apa? Aduh, gak helen. Sini. Kita mempelajari tentang strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Jepang. Tentu saja untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup saja pertemuan ini dengan mengucapkan siapa yang memimpin doanya? Oke, silakan kita tutup pertemuan hari ini. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pertemuan hari ini. Hati-hati pulang di jalan. Ya. Saja sampai ketemu lagi pekan yang akan datang. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.